Jadi kalau kemarin itu kita membuat encoder dan decodernya, sekarang ini masalah error detection ya. Jadi bagaimana pada linear block code ya. Jadi pada linear block code ini itu cara sistemnya melakukan error detection ya. Jadi detection ya. Jadi ada error detection dan error correction ya. Jadi deteksi itu hanya membenarkan kesalahan saja, hanya mendeteksi kesalahan saja tanpa membetulkan ya. Jadi dia hanya mendeteksi ada yang salah dan ada yang dan tidak salah data yang diterima. Ya, itu. Dari sini tujuannya ini tadi ya, sehingga Anda tahu prosesnya error detection ya. Kemudian pada error detection itu yang ditampilkan adalah sindrom ya. Jadi sindromnya adalah info untuk penyampaian ya, untuk penyampaian apakah data yang diterima benar atau salah. Gitu ya. Jadi info untuk penyampaian apakah data yang diterima itu benar atau salah. Ini adalah yang namanya sindrom ya. Jadi untuk mendeteksi kesalahan ya. Kemudian nanti bisa mengaplikasikan ini ya. Ya. Oke. Kemudian dari sini prosesnya ini ya. Jadi ceritanya bahwa data yang kemarin Anda bangkitkan ya. Jadi kemarin kan Anda membangkitkan dengan level ini ya, dengan digital adalah C ya, C atau kode word ya, di mana kode word itu sama dengan C0, C1 bukan koma ya, C0, C1, C2 sampai Cn ya, jadi merupakan kode word. Kemudian kode yang diterima itu adalah ini R ya. Receive ya, R0, R1 sampai RM. Jadi merupakan output demodulator atau kode yang diterima. Ya. Nah pada saat penerimaan word R ya, jadi word R itu bisa sama atau tidak sama dengan data yang dikirim ya. Jadi data yang diterima itu bisa sama atau tidak sama dengan data yang dikirim ya. Sehingga prosesnya bila data yang diterima tidak sama dengan data yang dikirim, ya, maka ini ditambahkan dengan error ya, untuk perbaikan ya. Jadi kode wordnya itu harus ditambahkan dengan error pattern misalnya atau E, ya, supaya benar ya. Sehingga di sini menghasilkan satu error pattern ini, ya. Oke, itu nanti yang berikutnya ya. Nah, kemudian sindrom ini rumusnya adalah ya, data yang diterima ya. Jadi untuk membangun sindrom itu nanti data yang diterima ini ya dikalikan dengan hanya atau parity check-nya ya. Nah, tapi ditranspos ya. Jadi transpos itu baris jadi kolom jadi baris ya. Untuk hanya ya. Kemudian kalau R-nya ini merupakan vektor dari C dan E ini ya, maka S itu kalau dibuat seperti ini ya I kali HT ya. Kemudian atau C ini atau kode word ini kalau dikalikan dengan HT adalah 0. Kalau Anda membuat HT-nya benar, berarti kalau Anda kalikan dengan data kode word-nya ya, itu hatinya benar, maka keluarnya adalah 0. Ya. Dari sini parity check ini ya untuk adalah menentukan jumlah kesalahan yang tergantung pada error ini ya. Nah, contohnya ini lebih jelasnya di sini ya. Jadi misalkan
kalau S sama dengan 0, itu berarti datanya tidak ada yang salah. Tapi kalau data tidak ada yang salah atau S sama dengan 0, maka E-nya adalah 0 juga. E-nya 0 berarti 0, 0, 0 gitu ya. Sebanyak bit yang dipakai. Kalau 7 bit ya 7 bit, 3 bit, 3 bit, 4 bit, 4 bit gitu ya. Tapi kalau S-nya tidak sama 0, berarti ya, jadi tampilan S itu tidak sama dengan 0, berarti R-nya itu bukan kode byte yang diterima. Ya, jadi ada deteksi errornya. Ya, berarti error. Ya, jadi data yang diterima adalah error. Nah, sebagai contoh ini, misalkan diketahui H ya. Jadi nanti Anda membuatnya dari G dibuat H ya. Jadi G dulu, G kemarin yang dibuat ada rumusnya itu, ya, ada variety sama identitasnya. Kemudian setelah G ketemu harus dibuat H dulu di sisi penerima ya. Jadi di sisi kirimnya itu ada G ini, kemudian di sisi terimanya ada H ya. Nah, kemudian kalau R-nya itu seperti ini, misalkan R-nya seperti ini ya. Dari mana R seperti ini ya? Kita coba yang kemarin dulu, bahwa G-nya seperti apa ya. Kemudian Anda buat C-nya, Anda tentukan C-nya ya, C-nya ada. Kemudian R-nya seperti ini misalkan ya. Misalkan R seperti ini, maka untuk membuat rangkaian detektornya ya, rangkaian apa istilahnya deteksi errornya ya, itu Anda kalikan ini ya. Ya. Ini Anda kalikan kalau data yang diterima ini Anda kalikan dengan H yang ditranspos, ini adalah H transpos ya. Jadi H dari yang atas ini itu Anda transpos ya. Jadi ini baris jadi kolom. Baris yang kedua menjadi kolom 2. Baris yang ketiga menjadi kolom yang ketiga. Gitu ya. Jadi ini ke sini, ini yang ini. Ya. Paham ya? Kemudian ada kalikan. Ya, jadi R ini S itu kan sama dengan R kali HT. H transpose ya. Anda kalian ya, Anda kalikan. Kalau ketemunya ini berarti ada yang salah. Gitu loh ya. Kalau tidak, kalau ini 0 semua berarti data itu adalah benar. Ya. Nah, dari sini untuk membuat rangkaiannya adalah seperti ini ya. Jadi S itu misalkan matriknya adalah S0, S1, S2 ya. Nah, sama dengan R0 kali HT kan tadi ya. R0 misalkan R0, R1, R2 sama sampai 6. HT-nya seperti yang tadi ya. Ya, jadi HT-nya kalau desain sendiri beda nanti ya. Nanti seperti tadi sehingga ketemu ini. Ketemu S-nya ya. S-nya bersamanya ini. S yang satu bersamanya ini. S2 bersamanya ini. Paham? Dari penjelasan saya ini paham? Apakah paham? Silakan. Ada pertanyaan? Jadi jangan hanya itu ya, nanti hanya merangkai ya. Ini ya. Ya, jadi nanti kalau ujian juga seperti ini ya. Jadi R0 kali, jadi S0 ini, untuk menjadi data S0 ini kan R0 kali ini adalah R0 ya. Ditambah R1 kali ini 0, R2 0, dan ini ada R3. Nah, R3 dan R4 0. Ini kali ini kan 0. R5 ini kali ini, berarti R5. Loh. R6 ini kali ini, berarti R6. Yang kedua, berarti ini kali yang kedua ya.
Kalau yang kedua berarti ini kali ini 0 ya. Ini kali ini 1 berarti R1 ya. Yang kedua ini 0, yang ketiga ini kali sini 0, yang keempat ini kali ini adalah R4. Nah, R4. Kemudian R5, ini R5, nah, R6, R6. Sorry, bukan ini, sorry yang bawah, R6. Salah. Ya. Kemudian S2-nya, ya, yang berikutnya adalah sini, berarti ini kali ini 0. Ada kan? R1 kali 0, 0 ya. R2 kali R1, R2. Nah, kemudian R3 kali kali 1, R3. 4 kali 1, 4. 5 kali 0, 0 tidak ada. 6 kali 1, 6. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti kalau yang kemarin yang rangkaian yang buat sendiri itu hanya itu buat sendiri ya Pak ya? Jadi untuk nanti saya suruh buat sendiri juga. Untuk H ini adalah bukan Anda membuat H-nya, tapi Anda membuat G-nya dulu. Kayak kemarin. Paham ya? G yang kemarin ini dibuat ya, ada persamaannya kemarin toh, ada identitasnya, kemudian baru H. Ini, ya. Nah, untuk membuat H-nya kan paham kemarin toh. Yang ada ini kan, H-nya itu dari kemarin apa? 2 ya. Oh, kemarin belum buat H ya. Nah, G ini, G-nya akan buat ya. Persamanya adalah ini, ya. Kemudian H-nya belum buat ya H-nya. Bentar, proses H-nya tak ambilkan materi kuliah. Oh, nggak ada ya proses H-nya. Bentar. Materi kuliah sebentar ya, sabar. Materi kuliahnya di sini. Modul ini nah ini ya. Saya besarkan. Jadi hanya ini ya. Ini tolong difoto aja hanya. Di teori saya tidak tampilkan ya hanya. H itu ini ya. Tolong difoto ya. H itu ini. Jadi identitasnya dulu ya. Terus parite ini dari G ini ya, Anda transpose. Jadi gini. Paham? Ini. P ini Anda transpose. Paham enggak? Lihat ini. Ini di foto aja. Maaf saya
Nggak tak tampilkan di teorinya. Nanti saya suruh buat rangkaian sendiri. Udah difoto ya, atau di crop? Di crop nggak bisa ya, difoto aja. Udah. Jadi G ini sudah kemarin sudah ya, bisa ya. Ini kemudian hanya itu adalah identitas ini, baru P tapi ada transpose. Transpose itu baris jadi kolom, ini jadi ini, yang ini jadi ini. Pertanyaan yang ini buat H, silakan. Sudah? Nggak ada? Nah, dari sini nanti ketemu hanya diketahui ya. Jadi ini sudah diketahui. Ada soal pengerjaan rangkaian misalkan hanya sudah diketahui ya. Kemudian C-nya tadi dari kode awalnya ini tidak ada di sini ya. Ada kode awalnya enggak? G. Oh, enggak ada ya. Ya. Jadi kode awalnya adalah G ya. G, Anda misalkan C. C-nya itu misalkan di sini 74 ya, 74 berarti kalau 7,4 ya, berarti D-nya sama dengan 7 min D-nya adalah ini ya, sorry. D-nya adalah 4 bit ini ya. Jadi Anda nanti G-nya sudah ada, dirancang sendiri G-nya. Kemudian C-nya dibuat misalkan C sama dengan D kali G ya. D-nya terserah dibuat pokoknya 4 bit ini karena 74 berarti itu 2 3 4 ini 1011 ya. Kemudian dikalikan dengan G ketemu kode C kode ya. Setelah ketemu kode ini R-nya tadi Anda buat sama dulu ya. Kalau sama dihitung pakai persamaan keluarnya adalah 000 ini kalau sama pasti. Itu dibuat salah satu bit salah ya, terserah ini misalnya kalau misalkan di sini pertama 0 harusnya 0 ini dirubah jadi 1 nanti ini kan keluar tidak 0. Nah sekarang itu dibuktikan di ini, dibuktikan di buat rangkaian dulu ya. Jadi dari H tadi yang Anda rancang tadi dibuat rangkaian ya, ketemu ini persamaan ini ya, belum persamaan ini akhirnya jadi seperti ini. Tidak bisa toh dari persamaan yang atas ini, dari persamaan ini dirangkai jadi yang bawah ini. Paham kan? S0 tadi apa? R0 ditambah dengan apa? R2 ya, tambah dengan R5 gitu ya. Jadi apa atasnya? R0, S0 sama R0 tambah R3 tambah R5 tambah R6. R3, oh ini salah, enggak sama ya. Rangkaiannya enggak sama. Ya. Nah, harusnya R3 di sini. Ya, jadi rangkaiannya salah. Ya. Ini kan R0, R3. Oh, R0, R3, R6, R5, R6. R0 benar ya. R0. Kemudian R0 1 2 3. Loh. Apa ya ternyata sebentar. Salah. Ini 0 1 2 3 4 5 6. Ini R0-nya apa ini? R0 plus R3 plus R5 plus R6. S0 di sini adalah R0 sama ini ke sini R3, benar ya. Terus ini ke sini ini R5. Terus ini R6. Ya. Kemudian S1 dilihat di atas. Ini
R1, R4, R5, R6. R1 ya, kemudian R4 ini kan, kemudian R5 ini, kemudian R6 ini, ya benar ya, dan seterusnya. Paham membuat rangkaiannya? Oke, paham? Ada pertanyaan? Silakan. Nah, hari ini kita latihan ke praktikum untuk error detection ya. Itu sindromnya rangkaian seperti ini. Ini dianggap adalah R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 ya. Dan ini adalah untuk merancang yang tadi ya, hanya kemudian Anda rangkai ya. Rangkai ini adalah S0, S1, S2 ya. Jadi Anda buat rangkaian error detection ini dengan matriks parity check seperti contoh dulu. Matriks parity check-nya seperti ini dulu. Ini ya. Untuk latihan ya. Dengan matriks parity check seperti ini berarti rangkaiannya jelas ya, disusun ini kayak langkahnya seperti ini. Rangkaiannya ketemu ini, jadi rangkaiannya ketemu ini. Berarti Anda menyusun rangkaian seperti ini. Ya. Setelah itu lakukan langkah-langkah proses pembuatan rangkaian tadi ya. Jadi nyontoh, tinggal nyontoh saja. Kemudian yang keempat, Anda berikan data yang diterima ya, 1110010 ya. Jadi Anda buat data yang diterima ini diklik ya. Kalau 1 diklik, kalau 0 dimatikan. Itu ya. Setelah Anda rangkai, kemudian jalankan multislim, lihat hasilnya. Lampu S0, S1, S2 Anda catat. Seperti itu ya. Error atau tidak. Hasil kondisi tersebut adalah menunjukkan nilai sindromnya ya. Jadi kalau nilai sindromnya 0 berarti data yang dikirim adalah benar ya. Dari rangkaian error ya. Kalau salah berarti ini. Nah, enaknya ini dibuat apa ya? Gini aja. Tambah tabel. Nah, saya kurang ya. Nanti kita perbaiki karena ini baru saya buat pertama. Jadi dibuat tabel gini. Dibuat tabel gini. Ya. Nomor ya. Kemudian C ya. Kemudian R, kemudian S ya. Lah C-nya ini pertama Anda kan sudah membuat ya, sudah membuat rangkaian itu. C-nya diisi. Ya. Jadi dari ini kayaknya ini untuk latihan yang pertama. Yang kedua tambah ya. Sebentar. Dengan cara yang sama lakukan perencanaan ini ya, yang 7 ini ya. Jadi ini untuk percobaan ya. Untuk percobaan saja ini. S-nya salah atau benar untuk ini. Kalau nyala berarti salah. Kalau ada 001 berarti salah atau 010 berarti salah. Tapi kalau 000 ini sudah benar. Nah, sekarang kita dari tabel ini adalah untuk ini. Dengan cara yang sama, lakukan perencanaan error detection linear Bluetooth ya. Decoder ya 74 ya. Dan lakukan langkah-langkah yang tadi ya. Jadi Anda yang nomor 8 ini Anda buat encodernya dulu, encoder ya. Nanti ketemu G ya. Dari G nanti C-nya dibuat ya. C-nya dibuat misalkan 0110. Ini 5 kali aja ya. Ya. 0110 ya. R-nya berapa ketemu ya. Kemudian R-nya berapa ketemu ya. R-nya caranya seperti ini tadi. Kemudian di sini sebentar. Ini apa? Terus yang kedua ya.
111. R-nya berapa ya? Ya gini, R-nya berapa? Hanya 5 kali ya, atau 6 kali ya. Ya. Kemudian yang C dan R ini dibuat sama persis, R-nya sama persis. Yang ini dan ini dibuat tidak sama, 1 bit tidak sama ya. Yang ini dibuat sama, yang ini dibuat tidak sama, kemudian yang nomor 6 dibuat sama. Berarti ada yang sama, ada yang tidak sama. Jadi ada 3 yang sama dan ada yang 3 tidak sama. Kemudian S-nya dicek. Kalau sama itu benar 0 atau enggak ya. Jadi Anda rangkai. Ya, jadi buat encoder ini, kemudian cari H-nya, kemudian pakai persamaan tadi, ketemu rangkaian. Ya. Nah, pada encodernya tadi, Anda hitung dulu. Ya. Kalau 0110, ya, datanya 0110 berarti C-nya ketemu berapa? C-nya ketemu, kemudian R-nya diketik sama dengan C. Yang ini C-nya ketemu, R-nya dibuat tidak sama. C-nya ketemu, kemudian buktikan di praktikum. Jadi ngisinya R ini dari praktek saja. Ya, kemudian analisa hasilnya. Bingung ya? Ya kan? Kalau tidak dengarkan ya bingung. Pertanyaan? Untuk tugas praktikumnya? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ini berarti C-nya itu 4 bit Pak? Apa? C-nya 4 bit ini kan, 7,4 ya. Ini kan N, K. Kalau G-nya 4 berarti bukan 4 bit, C-nya 7 bit. Yang 4 bit adalah D, berarti C-nya sama dengan 7. Ya toh? Kayak encoder kemarin kan gitu. Oh iya Pak. Ya. Itu. Nah, kemudian ya, pokoknya untuk nomor 1, 2, 3, 4 yang pertama ini, Anda ikuti saja rangkaiannya, ditiru kemudian dicoba dengan data ini, ya. Dan dengan data ini Anda analisa. Oh, ternyata kita kan tidak tahu datanya toh. Nah, suruh ngecek data ini adalah data yang diterima atau data yang tidak diterima atau ada kesalahan. Dicek, ternyata Anda analisa. Kalau misalnya nanti S0, S1, S2 ini ada angka satunya, entah di tengah, entah di depan, entah di belakang gini ya. Itu berarti kesimpulannya adalah bahwa data yang diterima ini adalah ada yang salah. 1 bit salah gitu aja analisanya. Kesimpulannya. Kenapa kok salah? Kesimpulannya, kenapa kok salah? Karena nilai sindromnya tidak 0 semua. Ada gini. Nah, gitu loh maksudnya. Yes. Nah, kemudian sudah benar berarti ya. Sudah Anda rangkai sudah benar. Dan sekarang nomor 8 ini tugas. Anda merancang sendiri error detection blockcode ya. Caranya adalah Anda menentukan sendiri G-nya. Jadi mungkin tidak sama semuanya ya. Anda merancang sendiri G-nya seperti yang kemarin ya. Atau dibuat seperti kemarin tidak apa-apa yang Anda sudah rancang itu ya. Kemudian Anda cari H-nya ya. Setelah ketemu H, Anda hitung pakai persamaan ketemu rangkaian ya. Anda rangkai terus buktikan dengan tabel ini. Ini buku petunjuknya belum tak tambahi. Isi tabel ini ya. Tabelnya adalah nomor C. C-nya bukan 4 bit ya, ini 7 bit ya. 7 bit. Ya, karena 7,4 ya. Nah, ini 6 kali. Ya. Ini Anda rancang C-nya 6 kali ya. Atau ini tambah gini supaya nggak bingung. Tambah aja di depannya sini tambah D ya.
Jadi tabelnya adalah nomor, kemudian D, kemudian C, kemudian R, kemudian sindrom. Begini aja, supaya nggak kacau. Ya, satu. Nah, D-nya berarti 4 bit ya. Kemudian yang nomor 2 4 bit. Ya, 3 4 bit, sampai 6 4 bit. Kemudian C-nya dicari, dihitung biasa aja C-nya. C-nya dihitung biasa, ketemu C, kemudian R-nya yang ini dibuat sama, yang nomor 2 tidak sama, nomor 3 dibuat sama, nomor 4 tidak sama, ini dan seterusnya. Kemudian ini dicek. Kalau ini sama, berarti ini harus 000 di modulmu tadi. Kamu coba toh. Kamu rangkai, kamu coba ini dimasukkan C-nya. Dimasukkan R-nya. Tak, on off. Kemudian dijalankan multisim, dicatat hasilnya. Yang kedua, yang ini dibuat tidak sama, ya. Kemudian dijalankan multisimnya, ini 001 misalkan, ini catat, dan seterusnya sampai 6. Setelah itu Anda analisa dari tabel ini, apa maksudnya tabel ini. Nah, di sini terbukti ya bahwa pada rangkaian terbukti bahwa apabila sebagai contoh nomor 1 data yang C-nya adalah seperti ini, R-nya adalah seperti ini, S-nya adalah 00, berarti menunjukkan data yang diterima adalah benar. Kalau seperti ini, data yang diterima adalah salah. Seperti nomor 2 itu data yang diterima adalah salah. Ada 1 bit data yang diterima salah. Kan kelihatan ini, 1 bit beda. Wes, ngerti nggak? Pertanyaan lainnya mungkin? Ada pertanyaan lainnya? Jadi praktikumnya mikir ini ya. Ya, ini nanti akan tak perbaiki ini ya. Sekarang tambahkan aja tabel ini ya. Misalkan nomor 8 ini ya, lakukan langkah-langkah ini, kemudian hasil ya, tambahkan aja. Hasil kondisi lampu tersebut adalah menunjukkan nilai sindrom dari rangkaian elemen, masukkan pada ini, tambah gini ya, pada tabel berikut tabelnya ini sampai gitu aja, nomor 5. Nah, dan hitung menggunakan teori ya, hitung menggunakan teori, hasilnya ini tadi dengan teori itu, kemudian R ini dengan praktikum. R-nya dibuat sama, tidak sama tinggal nulis saja, kemudian dipraktikumkan S-nya hasilnya seperti apa. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Kalau praktek ini ngerti ya berarti nanti pada saat teori ya lebih paham. Dan ini adalah tugasnya. Guys. Ya, jadi pertama ini, rangkaian ini hanya untuk yang pertama niru ini, ya, itu hanya untuk ngecek saja. Ya, setelah itu yang nomor 8 berarti Anda membuat tugas, yaitu G-nya dirancang, membuat rangkaian baru. Ya. G-nya direncanakan, kemudian hanya diperoleh, akhirnya dibuat rangkaiannya dan dibuktikan dengan tabel tadi, yang nomor 5 tadi. Nice. Oke, ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan? Sudah jelas? Silakan dicoba. Nanti misalkan setelah mencoba Anda ada permasalahan, nanti pada saat pertemuan berikutnya bisa Anda tanyakan. Ya.
bisa Anda tanyakan. Kalau memang sudah paham, kita berjalan ke percobaan berikutnya. Kalau misalkan belum paham, diulangi lagi yang itu, dikerjakan lagi di pertemuan berikutnya. Itu. Ya. Oke, sampai. Iya, gimana? Gimana? Ininya di anu ya, ininya di foto ya. Saya lupa nulis ini. Ya, jadi ini nanti akan saya tambahkan di teori untuk perbaikan modulnya, karena ini memang belum ada modulnya ini. Saya ngerang langsung. Yang dulu pakai MATLAB, ya, Bu Nur pakai MATLAB. Sekarang ditugaskan saya pakai rangkaian. Itu aja. Udah ya, ini udah di anu ya. Atau ini nanti saya kirim aja ini apa modulnya untuk kode blok linear yang teori. Tolongnya nanti Anda saya kasih. Wes, kalau nggak ada pertanyaan saya absen. Ya, ini kalau nggak ngikuti mengerjakan praktikum walaupun nyontoh aja bingung kamu. Ya. Saya absen. Sambil mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau bisa pakai mic aja biar enak nanyanya. Bentar, saya absen dulu. Percobaan 3. Bentar, praktikum Selasa. Ada ya. Oh, ini praktikum teknik coding. Ini praktikum kedua. Sekarang minggu keberapa ya? 8 apa 9 ya? Lupa saya. Minggu 10, Pak. Sekarang 10. Jadi saya enggak hadir ini ya. Ini saya nggak masuk semua. 10 ini, 7 ini percobaan, 3 ini percobaan berapa ini? Oh, lupa saya. Kemarin yang terakhir percobaan berapa sih? 2 ya? Percobaan 3, Pak. Itu ngambilnya dari percobaan 2 yang membuat sendiri. Oh, gitu ya, membuat sendiri ya. Sorry. Ini adalah tetap 2 ya. 2 tapi Kemarin disuruh ganti ke 3 sih, Pak, di judulnya. oh, judulnya 3. Saya judul 3 ya. Gak apa-apa wis. 3. Nanti saya kasih catatan mengganti G. Jangan lupa. Kemudian sekarang minggu ke-10 percobaan 4. Ya. Percobaan 4. Oke, saya panggili. Dennis ada ya. Bentar, ini kan Pak. kalau nggak mau pakai mic yang saya repot ini caranya. Minggu 10 ya sekarang ya. Dennis ada. Kemudian Amara Cinta. Bapak. Ada. Kemudian Marsha Saila. Hadir, Pak. Kemudian Ratih Lintang. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Eka Hadir, Pak. Bayu. Hadir, Pak. Sabrina Ambarita. Hadir, Pak. Kemudian Cynthia Wulan. Hadir, Pak. Eka Pratiwi. Hadir, Pak. Gede Bagus. Oke.
Ahmad Hildan, Hadir, Pak. Stevina Indrayani. Stevina. Hadir. Muhammad Torik Aziz. Hadir, Pak. Ahmad Nafi. Hadir, Pak. Ahmad Haris. Haris ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Nur Hadir, Pak. Fauziah. Nur. Hadir, Pak. Firda Ayu. Firda. Ayo, ngono. Firda nanti. Tadi sudah. Firda. Nah, kalau enggak cuman di-on-kan saja, nggak ngerti penjelasan enggak? Ngerti loh kamu. Sabitah Akmal. Nah, itu Fidayu ya. Fidayu. Kamu tadi dengarkan itu ya, penjelasan ya? Ya. Bingung loh ya, kalau enggak. Sabitah Akmal. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Nada Maulana. Hadir, Pak. Farel Hafiz. Hadir, Pak. Berlina Putri. Hadir, Pak. Nur Aida. Ayo. Hadir, Pak. Rizky Alifian. Ada? Rizky? Alfiana Nur. Pak. Alfiana. Kano. Hadir, Pak. Ya. Erika Nur. Erika. Hadir, Pak. Rifki Nurfianto. Hadir, Pak. Muhammad Kudori. Oke. Abdul Malik. Enggak ada. Abdul Malik. Nanti Malik. Ya. Kemudian Nabilah Farah. Hadir, Pak. Amalia Nur. Amalia. Halo. Nggak ada. Agung Wahyu Saputra. Hadir, Pak. Rahmadani Nazwa. Hadir, Pak. Ya. Samalia belum ada ya? Ini sering nggak masuk ini. Kemarin nggak masuk. Kenapa Amalia? Tolong diinfokan ya. Sekarang saya kirimkan modulnya. Ini Anda saksikan. Ya, jadi ini memang perlu tak tambahi, tapi kalau Anda mendengarkan penjelasan saya tadi, berarti sudah ngerti sampai tabel tadi. Ya. Ini saya print ya, PDF. Bentar. Saya tempatkan di ini. Tempat bahan mengajar modul praktikum teknik coding, modul praktikum teknik coding. Salah sih. Modul belajar di modul praktikum teknik coding, software, multisim. Ini buku 2, ini ya 3.
Ini dibuat berapa tadi? 4 ya? Dibuat 4 ya. Ini berarti keempat saya rubahnya. Error detection ya. Sudah ini nanti dibuat 4 ya. Senternya tidak masalah. Terus saya enggak keluar sih. Ini saya besarkan dulu. Saya buka dulu WhatsApp. Saya kirim ke Denis ya. Ini saya close. Oke, tunggu dulu. Tambah lama berat ini laptop ini. Silakan, sambil nunggu mungkin ada yang ditanyakan. Wis. Lama ya WhatsApp-nya. Ya, jadi nanti ada coba minggu depan gimana, terserah mau dilanjutkan atau masih butuh penjelasan lagi. Loading. Ini ya. Ini sama Danis ya. Masih 6 ini ya. Wait, Danis. Nggak keluar. Denis ya. Nah ini Denis, makanya nggak keluar. Saya ini dokumen yang di kegiatan akademik dan mengajar, modul ajar praktikum, modul praktikum dan coding, modul software, multisim, enable code. Keempat ini ya, error detection ya. Ini modul 4. Oke. Dan teorinya
Teori mengajar terus modul belajar betul. Nanti cari sendiri ya di teorinya. Nanti yang ke teori saya ajari. Ini tadi ini ya kode blok linear ini. Ya ini ya. PDF sih sorry. Kode blok linear ini. Nah, saya kirim ke Denis. Silakan Denis untuk nge-share ke lainnya ya. Oke ya Denis ya, tolong di-share ke lainnya. Jadi yang nggak masuk sudah hadir enggak? Amalia Nur ada? Masih nggak hadir? Yes. Baik, silakan untuk melakukan praktikum ya seperti biasanya sampai minggu depan. Nanti kita lihat hasilnya. Anda nyoba apakah bingung, apakah sudah beres. Kalau misalkan bingung, pengen dijelaskan lagi di minggu depan, kita lakukan lagi ya. Tapi kalau sudah selesai, kita ke modul berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selamat bekerja. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.